Shalom saudaraku, kita bertemu kembali melalui kanal YouTube Bahtera Kasih dari Yesus di Gresik. Dan adapun renungan sebagai firman Tuhan, sebagai penguat dan pengantar kita untuk memasuki pekan hidup yang baru, terdapat di dalam kitab kudus Perjanjian Lama, yaitu kitab Hakim-Hakim pasal 7 ayat 7 sampai dengan 25. Hakim-Hakim pasal 7 ayat 7 sampai dengan 25. Dan adapun judul renungan kita pada saat ini adalah Yesuslah solusi ketakutan. Yesuslah solusi ketakutan. Nah saudara, sebelum kita membaca dan sebelum kita mendengarkan akan perenungan pada saat ini, mari kita berdoa. Kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur dan berterima kasih atas segala kasih dan anugerah-Mu yang Kau anugerahkan kepada kami sampai dengan saat ini. Terima kasih atas nafas hidup yang Kau berikan kepada kami. Dan hari ini kami akan kembali diajar dan dikuatkan oleh firman-Mu. Mari Tuhan, berfirmanlah kepada kami, penuhilah hati dan pikiran kami dengan firman-Mu, agar kami mantap memasuki pekan hidup yang baru saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Nah, saudara-saudaraku, silakan saudara mempersiapkan dan membuka Hakim-Hakim pasal 7, ayat 7 sampai dengan 25, sambil saudara mendengarkan akan perenungan, akan pengajaran yang bisa kita dapatkan melalui bacaan tersebut. Di bawah terang judul, Yesuslah solusi ketakutan. Yesus solusi ketakutan. Nah saudaraku, firman Tuhan saat ini boleh dikatakan seperti ini. Mungkin kita harus akui bahwa karena terlalu diperhamba oleh ketakutan, maka terkadang saudara dan saya sering menilai sesuatu secara berlebihan dan cenderung menilai secara negatif. Padahal sesuatu itu belum tentu kita ketahui kebenarannya. Padahal sesuatu itu belum tentu sesuatu yang begitu menakutkan bagi kita. Saya ulang saudara-saudara. Terkadang kita harus jujur di hadapan Tuhan bahwa terkadang saudara dan saya terlalu sering menilai sesuatu secara berlebihan. Dan cenderung menilai hal tersebut secara negatif. Padahal belum tentu sesuatu itu menakutkan dan negatif, dan belum tentu terbukti kebenarannya seperti itu. Sehingga akhirnya saudara-saudara, akhirnya dalam menjalani kehidupan ini kita penuh dengan ketakutan, kita penuh dengan kecemasan, penuh dengan ketakutan-ketakutan yang belum tentu nanti kita alami. Itulah keberadaan saudara dan saya. Nah, saudara-saudaraku, tepat seperti itulah yang dialami oleh Gideon dalam bacaan firman Tuhan kita pada saat ini. Hakim-Hakim pasal 7 ayat 7 sampai dengan 25. Saat dihadapkan dengan pertarungan yang menurutnya mustahil dengan orang Midian dan orang Amalek, Gideon sangat takut karena kekuatannya terbatas saudara-saudara. Ia hanya punya 300 prajurit, sementara lawannya orang Midian itu diibaratkan seperti belalang banyaknya, dan unta mereka tidak terhitung, seperti pasir di tepi laut banyaknya. Kita bisa lihat di ayat yang ke-12. Ini semakin menambah ketakutan dan kecemasan dari Gideon. Dan ia berpikir bahwa yang ia hadapi terlalu banyak, terlalu kuat. Jadi saat itu mungkin kita berpikir bahwa wajar di benaknya terbayang kekalahan, dan itu sangat menakutkan dia. Nah, saudara-saudaraku, apa yang terjadi? Tuhan tahu apa yang menjadi kekalutan dan ketakutan dari Gideon. Ya. Karena itu, Tuhan menjanjikan kemenangan buat Gideon. Kita lihat di ayat yang ke-9. Tetapi, Tuhan menjanjikan kemenangan. Gideon juga masih tetap dihantui oleh rasa takut yang sangat hebat. Dan akhirnya, Tuhan sangat tahu akan kecemasan yang dialami oleh Gideon. Maka Tuhan pun memberinya kesempatan untuk meneguhkan kepercayaan dirinya, yakni dengan mengintai perkemahan orang Midian. Kita bisa lihat di ayat yang ke-10 sampai dengan 11. Dan begitu ia tahu bahwa Allah Israel yang akan menggentarkan musuh-musuh mereka, yaitu orang Midian dan Amalek pada saat itu, maka ketakutan Gideon pun sirna. Nah, saudara-saudaraku, umat kesayangan Tuhan Yesus, Mungkin saja rupa-rupa pergumulan, rupa-rupa persoalan, rupa-rupa kesusahan yang kita alami di minggu yang lalu,
bisa saja membuat kita begitu takut untuk memasuki pekan hidup yang baru, di minggu yang baru di depan kita. Ya. Untuk hal ini saya mau berkata kepada saudara dan saya, bahwa jangan menganggap hal ini wajar. Jangan menganggap bahwa hal ini manusiawi. Ketika kita bertemu dengan persoalan-persoalan yang begitu berat pada minggu yang lalu, kita menganggap bahwa wajar ketika kita memasuki pekan yang baru dengan rasa takut. Ini salah, saudara-saudara. Jangan seperti itu. Sebab apa? Kita punya keyakinan bahwa Allah yang mengerti ketakutan, kegalauan, kegelisahan, kecemasan dari Gideon, Allah itu juga sangat mengerti akan ketakutan, kecemasan, dan kegalauan saudara dan saya. Dengan kata lain, saudara-saudara, kalau Anda begitu takut memasuki minggu yang baru saat ini, maka dengan iman kita harus tetap percaya bahwa Dia tahu ketakutan kita. Dia tahu apa yang menjadi kecemasan kita. Dia paham akan apa yang menjadi kekhawatiran kita. Karena itu, Dia hanya minta untuk kita datang kepadanya dan dekat kepadanya. Sebab Dia adalah kekuatan yang tidak terbatas, saudara-saudara. Di dalam Yesus, solusi ketakutan pasti teratasi. Ingat saudara-saudara, saya mau bilang, masalah itu sebenarnya tidak besar, tidak semakin membesar. Masalah yang saudara dan saya alami tidak semakin membesar, tidak semakin menguasai seluruh kehidupan kita. Tetapi karena semangat kita yang semakin kecil, semangat kita yang semakin pudar, sehingga kita dihantui oleh rasa takut, itulah yang membuat masalah kita semakin besar. Jadi saudara-saudara, hari ini, jika ada begitu banyak masalah pada minggu yang lalu, bulan yang lalu, tahun yang lalu, yang membuat saudara takut, jangan anggap hal itu masalah yang wajar. Tetapi percayalah bahwa Tuhan akan memampukan Anda dan saya untuk mengatasi ketakutan. Karena hanya di dalam Yesus, segala ketakutan dan kecemasan bisa kita dapatkan solusinya. Amin. Mari saudara-saudara, kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur atas kebenaran firman-Mu pada saat ini. Terima kasih atas sapaan-Mu yang menyapa akan kami, di mana Tuhan, memang begitu banyak persoalan dan pergumulan dalam hidup kami yang membuat kami takut untuk melangkah di pekan hidup yang baru ini. Tapi hari ini kami dikenyangkan oleh firman Allah yang menyertai, Allah yang mengetahui kecemasan dan ketakutan Gideon. Allah itu juga yang mengetahui kecemasan dan ketakutan kami, kecemasan dan kekhawatiran rumah tangga kami. Karena itu kami percayakan seluruh ketakutan dan kecemasan kami di dalam nama Tuhan Yesus. Bersemayamlah dalam hati dan pikiran kami. Bersemayamlah Roh Kudus-Mu dalam hati dan pikiran kami. Agar Roh Kudus-Mu semakin menyala-nyala dalam hati dan pikiran kami. Dan kami menjadi pribadi, kami menjadi keluarga yang berani menghadapi tantangan di pekan hidup yang baru. Bapa di sorga, mungkin saja ada begitu banyak kesusahan, ada sakit penyakit yang belum juga sembuh pada sampai dengan saat ini, yang membuat kami takut melangkah di minggu yang baru ini, yang membuat kami galau dan penuh dengan kekalutan. Tapi hari ini kami dikenyangkan oleh firman Tuhan bahwa selalu ada solusi atas ketakutan di dalam Yesus Kristus. Kami serahkan seluruh hal-hal yang kami cemaskan dan kami takuti di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam kuasa Allah Bapa kami, dan di dalam karya Roh Kudus Tuhan. Bapa di sorga, berdoa untuk rumah tangga kami masing-masing, berdoa untuk anak-anak, cucu-cucu. Kami juga berdoa untuk pekerjaan dan usaha kami masing-masing. Kami percaya Tuhan adalah sumber segala berkat. Tuhan memberikan kami kekuatan untuk menjadi kepala rumah tangga yang baik, ibu rumah tangga yang takut akan Tuhan, dan anak-anak kami pun bertumbuh di dalam pertumbuhan yang ada dalam sukacita bersama dengan Tuhan. Anak-anak kami yang sudah dewasa, mereka ada tetap hidup di dalam takut akan Tuhan. Bapa di sorga, Bapa yang baik di dalam Yesus Kristus, kami menyerahkan akan bangsa dan negara kami, pemerintah kami, dari tingkat pusat sampai dengan tingkat daerah. Tuhan menyertai dan memberkati pemerintah kami. Bahkan kami juga menyerahkan di dalam tangan kuasa kasih-Mu, gereja-gereja-Mu, Bapa di sorga.
Biarlah Engkau senantiasa menyertai dan memberkati gereja-gerejamu bersama dengan hamba-hamba Tuhan yang terlibat di dalam pelayanannya. Bapa di sorga, secara khusus hari ini, saat ini, hamba berdoa untuk semua yang sakit. Ada sakit penyakit yang begitu membuat hati saudara-saudara hamba, subscriber begitu kalut dan takut. Sakit pada bagian pinggang, sakit pada bagian pencernaan, sakit pada bagian leher, sakit pada bagian kepala, sakit pada bagian perut, sakit pada bagian-bagian dalam tubuh para subscriber di tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba percaya bahwa tidak ada yang kami perlu takutkan dengan sakit penyakit tersebut. Karena Tuhan memberkati obat-obatan, makanan, dan minuman, sehingga sakit penyakit kami lepas dari tubuh jasmani kami. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih Bapa yang baik. Kami tetap mengundang Tuhan hadir, menyertai dan memberkati kami dalam perjalanan kehidupan kami di pekan hidup yang baru ini. Dan tolong ingatkan kami, kalau di dalam perjalanan hidup kami menyimpang dari jalan-Mu. Biarlah Tuhan senantiasa hadir dengan peringatan Tuhan, agar kami kembali, rumah tangga kami kembali kepada jalan dan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa di sorga. Kami berdoa untuk orang tua kekasih kami, baik yang bersama-sama dengan kami dalam rumah tangga kami, maupun yang terpisah jauh di kampung halaman kami masing-masing, bersama-sama dengan semua adik kakak sanak saudara kami. Kesana Tuhan, tolong kesana untuk menyertai dan memberkati semua yang kami kasih dan kami cintai. Hamba berdoa untuk para subscriber, kiranya Tuhan memberikan mereka semangat untuk terus setia berkembang di dalam firman Tuhan melalui kanal YouTube ini. Terima kasih Tuhan Yesus, ampun segala dosa dan salah kami. Lalu biarkanlah doa yang sempurna menyempurnakan doa kami pada saat ini. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kepada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah saudaraku umat Tuhan, subscriber yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita tunduk kepala sekali lagi, lalu kita merendahkan diri kita di hadapan Tuhan, serendah-rendahnya di hadapan Tuhan, lalu kita arahkan seluruh keberadaan kita di hadapan Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Saudaraku, saya Pendeta Hendra Dores dan tim kerja Bahtera Kasih dari Yesus di Gresik mengucapkan selamat memasuki pekan hidup yang baru dan selamat tinggal ketakutan dan kecemasan. Di dalam Yesus ada solusi atas ketakutan dan kecemasan. Shalom.